Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabrina Aprilia Putri dengan NIM G00252344 dari kelompok B7. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi Blok 2.3, Sistem Neuroendokrin dan Indra. Laporan yang pertama, Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin melambat. Kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri pada saat sedang santai, atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Pertanyaannya, penyakit Parkinson berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. B. Substansia nigra adalah bagian dari sistem ganglia basalis. Jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. C. Substansia nigra berada di area batang otak. Jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau truncus encephalicus. Next. Oke. Yang pertama, substansia nigra. Jadi, substansia nigra merupakan selembar lamina substansia krisia tebal yang melengkung dan terletak di dalam mesencephalon atau otak tengah. Jadi, substansia nigra ini terletak di antara crus cerebri dan juga tegmentum mesencephali. Dia membagi pedunculus cerebri menjadi dua, crus cerebri di bagian ventral dan tegmentum mesencephali di bagian dorsal. Ini berwarna hitam ya, dan memiliki dua pars dengan sifat yang berbeda. Yang pertama yaitu pars compacta, yang ini. Jadi pars compacta ini disebut compacta karena densitas atau kepadatan selnya yang tinggi. Di neuron-neuron di pars compacta bersifat dopaminergik, yang artinya mereka memproduksi neurotransmitter dopamin. Ciri khas makroskopisnya adalah adanya pigmen neuromelanin. Pigmen ini yang memberikan warna hitam legam yang merupakan sampingan dari pembuatan dopamin. Oke, jalur akson dari pars compacta ini menjangkau area striatum di ganglia basalis dextra sinistra dan membentuk jalur nigrostriatal yang berfungsi untuk memodulasi atau mempermudah inisiasi gerakan tubuh. Zona kedua adalah pars reticularis yang berada di bagian dorsal. Berbeda dengan pars compacta, zona ini disusun oleh neuron GABAergic yang bersifat inhibitori atau menghambat. Bersama globus pallidus interna merupakan pintu keluar dari seluruh kompleks ganglia basalis yang nantinya akan mengirimkan sinyal inhibisi kembali ke talamus. Selanjutnya adalah ganglia basalis. Jadi, ganglia basalis merupakan kelompok substansia krisia yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia krisia, substansia alba hemisferium cerebri. Ganglia basalis memiliki peran vital dalam merencanakan, lalu meregulasi, dan mengeksekusi gerakan motorik volunter agar gerakan kita menjadi lebih halus dan terkoordinasi dengan baik. Jadi komponen utama penyusun ganglia basalis ini ada 4. Yang pertama adalah nucleus caudatus. Nucleus caudatus memiliki bentuk melengkung panjang mengikuti dari dinding ventricle lateralis. Dibagi menjadi 3 bagian. Ada kaput yang ini, lalu ada korpus, dan juga ada cauda. Lalu struktur yang kedua adalah nucleus lentiformis. Nucleus lentiformis merupakan gabungan dari putamen dan globus pallidus. Yang ini. Oke. Yang lateral, sisi lateral yang berwarna lebih besar dan berwarna lebih gelap disebut dengan putamen. Lalu sisi medial yang berwarna lebih pucat karena banyak mengandung serat bermilin disebut dengan globus pallidus. Globus pallidus sendiri dibagi menjadi 2, ada globus pallidus eksterna dan globus pallidus interna. Oke, terus ada gabungan dari nucleus caudatus dengan putamen disebut dengan striatum yang berfungsi sebagai stasiun penerima atau input dari korteks cerebri. Lalu struktur ketiga adalah claustrum. Dia adalah selembar pita tipis substansia krisia yang letaknya paling lateral. Ia dipisahkan dari putamen di sisi medialnya oleh pita substansia alba bernama kapsula eksterna.
Lalu struktur yang terakhir adalah corpus amygdaloideum atau amigdala. Meskipun secara struktural terletak melekati ujung caudatus di dalam lobus temporalis, akan tetapi secara fungsional amigdala ini tidak dimasukkan ke dalam sistem motorik ganglia basalis, melainkan yaitu merupakan komponen inti dari sistem limbik yang mengatur emosi, memori, dan juga perilaku. Oke, next ada truncus encephalitis. Nah, atau disebut dengan batang otak. Batang otak ini menempati fossa cranii posterior dan bertindak sebagai jembatan antara cerebrum dengan medulla spinalis. Berdasarkan urutan dari arah superior ke arah inferior, batang otak tersusun dari 3 bagian. Yang paling superior adalah mesencephalon atau otak tengah. Dia berbatasan langsung dengan diencephalon di bagian atas. Lalu di bagian tengah yang tampak membengkak seperti bantaran horizontal adalah pons. Dan di bagian paling inferior, berbentuk seperti kerucut terbalik, akan meneruskan diri menjadi medulla spinalis tepat di level foramen magnum adalah medulla oblongata. Next, untuk soal laporan yang kedua. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar, vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda, diplopia, dan kesulitan melan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya mendadak lemas. Keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Jelaskan sistem vaskularisasi sirkulus arteriosus Willisi. Jelaskan anatomi 3 bagian utama penyusun struktur anatomi batang otak, mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Lalu, soal yang terakhir adalah gejala pada wajah dan mata Pak Joko terjadi karena gangguan pada saraf kranial. Batang otak adalah tempat beradanya sebagian besar nukleus saraf kranial. Jelaskan nervus cranialis apa saja, sebutkan nomor, nama, dan fungsi yang nukleus atau tempat keluarnya terletak di bagian pons. Oke, yang pertama adalah circulus arteriosus Willisi. Apa sih circulus arteriosus Willisi itu? Ya, jadi seperti namanya, circulus. Jadi dia merupakan jaringan anastomosis arterial berbentuk poligon heptagon yang terletak di dalam cisterna interpeduncularis. Lingkaran ini akan mengelilingi struktur vital seperti chiasma opticum dan infundibulum kelenjar pituitari. Keberadaan sirkulus ini krusial sebagai sistem pengaman kolateral. Apabila salah satu pembuluh darah utama tersumbat, darah masih bisa mengalir mencari jalur alternatif, sehingga tidak macet gitu ya, tidak berhenti begitu saja. Lingkaran ini terbentuk oleh kontribusi dari 2 arteri besar di tubuh kita. Oke, dimulai dari sistem vertebrobasilar di bagian posterior. Sistem ini dimulai dari arteri vertebralis dextra et sinistra yang naik melalui foramen magnum di sepanjang permukaan ventral medulla oblongata. Di perbatasan antara medulla dengan pons, kedua arteri vertebralis ini menyatu di garis tengah membentuk satu pembuluh darah besar bernama arteri basilaris. Ini lalu akan berjalan naik di permukaan ventral pons memberikan cabang untuk batang otak dan di ujung superior akan bercabang menjadi 2. Ini menjadi arteri cerebri posterior dextra et sinistra yang bertugas untuk menyuplai lobus occipitalis. Lalu untuk sistem yang kedua adalah sistem karotis di bagian anterior. Ini berakar dari arteri karotis interna dextra et sinistra, lalu akan menjadi arteri cerebri anterior yang ini yang berjalan ke medial menyuplai aspek medial hemisfer serta arteri cerebri media yang ini dextra et sinistra yang berjalan ke lateral menyuplai dinding lateral cerebrum. Jadi sesuai namanya ya, medial, medial, lateral, lateral. Oke, untuk menyatukan sirkulasi anterior sisi dextra et sinistra terdapat satu pembuluh darah kecil, yaitu arteri communicans posterior. Maaf, arteri communicans anterior. Selanjutnya, bagaimana lingkaran ini menutup secara sempurna di sisi lateral? Disinilah peran dari arteri communicating yang posterior. Arteri ini menghubungkan ujung sistem karotis anterior dengan pangkal arteri cerebri posterior pada sistem vertebrobasilar. Jadinya berbentuk seperti poligon.
Oke, selanjutnya masuk ke anatomi batang otak. Tadi sudah dijelaskan di nomor 1C, akan tetapi akan dibahas dengan lebih detail di sini. Jadi pertama ada mesencephalon, yang pertama itu ada tektum mesencephaly. Nah, di sini adalah struktur yang paling menonjol itu ada corpora quadrigemina yang merupakan gabungan dari colliculus superior dextra et sinistra yang merupakan pusat refleks visual dan colliculus inferior dextra et sinistra yang merupakan relay station untuk jaras pendengaran. Selanjutnya di tengah ada tegmentum mesencephaly. Di sini ada aqueductus mesencephaly yang merupakan saluran liquid cerebrospinal dari ventriculus tertius ke ventriculus quartus. Lalu ada nucleus ruber dextra et sinistra yang berfungsi untuk mengatur koordinasi motorik dextra-piramidal. Dia kalau di preparat akan berwarna merah karena kaya akan zat besi. Lalu ada nukleus saraf kranial yang merupakan tempat asal nervus 3 oculomotor dan nervus 4 troklear. Lalu ada crus cerebri yang ini merupakan pilar besar yang dilewati oleh tractus corticospinalis atau jaras motorik utama tubuh. Di sini juga ada substansia nigra yang tadi sudah dibahas. Lalu ada fossa interpedungularis. Ini. Oke. Next. Selanjutnya ada pons. Pons terdiri dari dua pars ya, ada pars basilaris yang di bagian ventral dan pars tegmentalis di bagian dorsal. Jadi di pars basilaris ini ada sulcus basilaris ya, yang merupakan tempat berjalannya arteri basilaris. Lalu ada nuclei pontis dan vibri pontis transverse yang merupakan jaras saraf yang menyilang dan masuk ke cerebellum melalui pedunculus cerebralis medius dextra et sinistra untuk mengordinasikan rencana gerakan tubuh. Lalu di sini ada pars tegmentalis, ada fossa rhomboidea yang membentuk lantai superior dari ventricle tertius. Lalu ada lemniscus medialis dextra et sinistra yang merupakan jaras sensorik utama yang membawa sensasi raba halus, vibrasi, dan propriosepsi menuju talamus. Lalu ada pusat respirasi sekunder, ada pneumotaksik dan apneustik untuk menghaluskan ritme nafas. Lalu ada tempat keluarnya saraf kranial, nervus 5, 6, 7, dan 8. Oke, selanjutnya adalah medula oblongata. Ini ada aspek eksternal dan juga aspek internal. Untuk aspek eksternal dulu, dilihat dari ventral, ada piramis. Piramis yang dextra et sinistra merupakan tonjolan tempat berjalannya berkas saraf motorik volunter, tractus corticospinalis, dan juga ada decussatio pyramidalis, yang merupakan tempat penyilangan 85% serat motorik dari sisi dextra ke sinistra tubuh, lalu dan sebaliknya juga. Lalu ada oliva juga, oliva dextra et sinistra, yang mengandung nukleus olivarius inferior yang berfungsi dalam proses pembelajaran motorik bersama cerebellum. Lalu dilihat dari aspek dorsal, ada fasciculus dan nukleus gracilis, ini berfungsi untuk menghantarkan informasi sensorik, raba halus atau posisi sendi dari tubuh bagian bawah, di bawah level torakal 6. Lalu ada fasciculus dan nukleus cuneatus untuk menghantarkan informasi sensorik dari tubuh bagian atas, level torakal 6 ke atas. Next, ada aspek interna. Nah, aspek interna ini ada sulcus anterolateralis yang merupakan tempat keluarnya nervus 12 hipoglossus. Lalu ada sulcus posterolateralis yang merupakan tempat keluarnya 3 saraf kranial berturut-turut. Ada nervus 11, 10, dan 9. Lalu ada nucleus ambiguus dextra et sinistra. Nah, merupakan nukleus motorik otonom di dalam tegmentum yang mengontrol otot-otot bergaris untuk menelan. Ada palatum mole, faring, dan laring melalui nervus 11, 10, dan 9. Lalu selain nukleus ambiguus, ada juga nukleus tractus solitarius yang untuk sensorik dari nervus 7, 9, dan 10. Lalu ada nukleus dorsalis nervus vagus dan nukleus nervus hipoglossus.
Selanjutnya adalah nervus cranialis yang keluar dari pons. Ada di sini ya, ada nervus 5, 6, 7, dan 8. Yang pertama ada nervus 5 trigeminus. Dia keluar dari brachium pontis yang ini. Jadi dia ini berfungsi untuk general somatic afferent. Jadi dia ini berfungsi untuk general somatic afferent dan special visceral afferent. Untuk yang general somatic afferent, ini inervasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus pada seluruh situs facialis. Yang pertama ada nervus ophthalmicus ya, 5 cabang 1. Dia menginervasi mata, konjungtiva, cavitas nasalis, sinus frontalis, dura mater pada fossa cranialis anterior, kulit dan rambut kepala bagian anterior, palpebra superior, serta pars superior tentorium cerebelli. Lalu untuk nervus maxillaris, 5 cabang 2, dia menginervasi dura mater pada fossa cranialis media, nasofaring, palatum, cavitas nasalis, dan sinus maxillaris dan palpebra inferior. Lalu ada nervus mandibularis ya, 5 cabang 3. Dia menginervasi situs facialis inferior, meatus acousticus externus, pars anterior auricula externa, fossa temporalis, vertica anterior lingua, mandibula, dan dura mater pada fossa cranialis media. Lalu, untuk spatial visceral afferent, dia menginervasi musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus medialis et lateralis, musculus tensor tympani, dan musculus tensor Willi palatini, dan musculus mioli biloideus. Oke, selanjutnya adalah nervus abducens. Ya, nervus 6, dia keluar dari sulcus bulbopontinus. Dia ya, berfungsi untuk general general somatic afferent yang berfungsi untuk menginervasi musculus rectus lateralis. Lalu ada nervus facialis. Nervus facialis dia keluar dari angulus cerebellopontinus. Ada banyak ya fungsinya. Yang general somatic afferent untuk menginervasi sensorik dari meatus acousticus externus. Lalu ada special visceral afferent yang berfungsi untuk pengecapan dari 2/3 lidah. Lalu ada general visceral afferent untuk inervasi glandula lacrimalis, glandula submandibularis, dan glandula sublingualis, serta membrana mucosa cavitas nasalis dan palatum mole. Lalu ada special visceral afferent yang menervasi sebagian besar muskuli pada situs facialis, otot mimik wajah, dan kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2, serta musculus tapetus dan musculus stylohyoideus. Yang terakhir adalah nervus 8, sama tempat keluarnya di angulus cerebellopontinus. Nah, dia berfungsi untuk special somatic afferent. Kan ada 2 ya. Ada yang vestibular, jadi dia untuk keseimbangan. Di impuls sensorik tentang posisi tubuh yang akan digunakan untuk mengatur keseimbangan tubuh oleh sistem vestibular. Dan cochlearis, sesuai namanya untuk impuls sensorik dari pendengaran. Baik, cukup sekian laporan anatomi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah perkataan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.